Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Tangguh. Oh ya. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bisa bertemu di saat situasi memang sudah apa ya, sudah cukup gayeng gitu ya dalam rangka memperingati 80 tahun kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketika saya ditanya bagaimana kemerdekaan, barangkali mungkin ya akan agak berbeda gitu. Karena saya memaknainya begini, bahwa inilah implementasi keimanan dan ketakwaan. Jadi saya memaknai kemerdekaan ini adalah buah dari pengamalan atau implementasi keimanan dan ketakwaan para pejuang di zamannya itu. Nah, kenapa saya katakan demikian? Karena memang kalau kita lihat bahwa mayoritas perjuangan itu kan melibatkan para ulama, dan memang di dalam Islam itu ketika kita ingin mendapatkan barokah terhadap bangsa, maka ada prasyaratnya. Nah, prasyaratnya adalah iman dan takwa. Itu bisa dilihat. Yang pertama, saya ingin mengemukakan bahwa para pejuang, pelakunya saja sendiri mengakui ya, secara eksplisit dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu kan nyata sekali bahwa atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorong oleh keinginan yang luhur dan seterusnya. Nah, ketika kemudian para pejuang saja mengakui bahwa kemerdekaan ini adalah berkah dari Allah, maka tadi perlu diambil pembelajaran bahwa berkah itu memang ada prasyaratnya. Bagi muslim misalnya di surah Al-A'raf ayat 96 insyaallah ya, di situ Allah berikan pengertian, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walau ana ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Ketika penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa, pastilah aku Allah akan memberikan barokah yang dari langit dan dari bumi. Nah, jadi di sini kan apa yang saya sampaikan tadi nyambung gitu ya, bahwa untuk menjadikan negeri ini diberkahi maka diperlukan keimanan dan ketakwaan. Nah, kemudian di dalam pemaknaan yang lebih jauh bahwa para pejuang ini kan membuktikan bahwa keimanan menjadi sebuah motivasi yang luar biasa. Lihat ketika mempertahankan kemerdekaan yang kemudian nanti peristiwanya disebut dengan Hari Pahlawan. Betapa hanya dengan 2 kata itu mampu memobilisir beribu ya, mungkin bahkan puluhan ribu, khususnya masyarakat Surabaya, lebih umum di Indonesia ini, untuk turun ke gelanggang pertempuran. Yang kita tahu namanya juga pertempuran, bahwa minimal kan sakit risikonya, lebih jauhnya adalah sampai meninggal. Tapi itu dijalani. Nah, 2 kata itu adalah Allahu dan Akbar, yang terangkai kemudian jadi takbir yang demikian menggema ketika dipakaikan oleh Bung Tomo. Allahu Akbar itu mampu memobilisir
bangsa ini. Nah, kalau sebelumnya tidak ada keimanan, nggak mungkin dua kata yang kemudian mampu menjadi daya ledak yang luar biasa sehingga kemudian sekutu dan nikah harus takluk. Gitu. Nah, karena memang bagi seorang mukmin itu kan ketika disebut asma Allah wajilat qulubuhum. Nah, wajilat qulubuhum itu dalam arti bukannya tergetar adalah semangat untuk kemudian merelakan. Jangankan hanya sakit, mati pun dia jalani. Karena menganggap bahwa penjajahan adalah suatu kemungkaran. Nah, bagi seorang mukmin, Rasul sudah pesankan dan selalu senantiasa dihayati mukmin yang benar-benar ingin menjadi pengikut Rasul adalah man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Jadi apabila seorang mukmin itu melihat kemungkaran, maka wajib untuk diubah dengan tangannya. Nah, maka kan kemudian muncullah daya pantik yang luar biasa. Nah, sehingga menurut saya bahwa kemerdekaan negeri ini adalah buah dari implementasi keimanan dan ketakwaan. Ini menyegarkan kembali ya, mengingat melawan lupa ya. Ya, insya Allah begitu. Ya. Perjuangan itu kita lepas dari ruh keimanan yang menggetarkan, tidak sekedar lafadznya Allah, tapi benar-benar tergetar hatinya. Iya. Dan kemudian kita bisa saksikan punya daya ledak yang luar biasa. Nah, inilah yang saya harapkan di dalam memaknai atau memperingati atau apalah sebutannya dengan usia kemerdekaan yang sudah 80 tahun ini, jangan bergeser dari awal tadi, bahwa startnya memang buah dari suatu keimanan. Nah, maka kita merawatnya, mengembangkannya, sudah diberi modal dasar kan oleh Allah karena perjuangan para pejuang yang punya tekad yang luhur tadi. Allah kemudian ya para alim ulama, para agamawan itu kan sudah memberikan perjuangan yang luar biasa. Lalu Allah memberikan barokahnya. Nah, sekarang tugas kita adalah bagaimana modal dasar ini kemudian kita rawat, kita kembangkan. Ya harus dengan koridor keimanan supaya mencapai titik yang kemudian diinginkan seperti pada pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu. Siapa yang mengkhianati ya pasti akan menjadi masalah. Katakan misalnya kan didorong oleh keinginan yang luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Nah, kalau kemudian kebebasannya ini dikebiri, kebebasannya ini kemudian kembali oleh siapapun, termasuk oleh penguasa atau pemerintahan kita yang sekarang misalnya, maka pasti akan jadi gejolak, atau oleh oknum-oknum itu pasti akan bergejolak, karena memang pada dasarnya adalah bagian dari keinginan yang luhur itu adalah menjadikan supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Tapi sebaliknya, bebas yang kemudian tanpa batas pasti juga akan mendatangkan masalah dan akan tertolak secara alami, pasti akan tertolak. Nih, saya kira memang karena itu tadi kan merupakan perwujudan dari keimanan, ketakwaan. Dan namanya keimanan ketakwaan itu kan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Ya, ini terus kalau kita pengen menjadikan tercapainya cita-cita itu ya harus kita mengisinya, merawatnya, mengembangkannya, termasuk dalam memperingatinya itu ya harus dengan frame keimanan dan ketakwaan. Jadi kalau Bismillahirrahmanirrahim itu kita wujudkan, luar biasa. Maka Islam itu agama amaliyah. Rahmatan ya, jangan kemudian dipakai untuk hanya ini beda ini juga. Wah, kita di ya. Islam itu pedoman untuk bunuh bersama. Ya, kan jelas itu.
bahwa Quran itu kan hudalinas. Kan itu kan. Quran itu hudalinas, petunjuk bagi semua manusia. Nah, ini yang harus diketahui. Jadi ketika nuzulul Quran itu kan, maka saya sering jangan memaknai Quran itu misalnya guru ya, jangan membuat soal yang membuat sempit pemaknaan. Misalnya Al-Quran adalah kitab suci umat beragama, nah, itu menggiring pada menyempitkan. Ya Allah berikan itu hudalinas, bahwa nanti kemudian ada apa kajian-kajian khususnya monggo, tapi yang jelas hudalinas, petunjuk bagi semua manusia. Nah, siapapun, maka prinsip-prinsip Islam itu kan banyak dipakai juga oleh non-muslim dan hasilnya baik. Misalnya prinsip kebersihan, kan banyak negeri-negeri dengan muslim minoritas tapi kebersihannya hebat. Nah, karena jangan lupa loh bahwa hasanah keilmuan Islam itu sudah berpindah ke barat loh ketika usai perang salib. Nah, ini yang kemudian harus dipahami. Gitu.